Halo, masih bersama saya Alyams Bara dalam mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kita meneruskan apa yang sedikit terpotong dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang keinvarianan dari mentransposkan suatu matriks. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau kita punya sebuah matriks dan kita transposkan, determinannya nggak berubah. Kenapa demikian? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi teorema yang ingin kita buktikan seperti ini ya, bahwa determinan B sama dengan determinan dari B transpose. Nah, untuk membuktikan ini kita perlu dua lema yang lain. Yang pertama adalah mengenai determinan matriks segitiga atas. Ini mirip-mirip dengan determinan matriks segitiga bawah ya. Kalau sebelumnya kita punya matriks segitiga bawah, maka determinannya adalah perkalian dari entry-entry diagonalnya. Ini juga seperti itu. Kalau kita punya matriks segitiga atas, maka determinannya adalah perkalian dari entry-entry diagonalnya. Pembuktiannya hampir serupa dengan pembuktian untuk matriks segitiga bawah. Oleh karenanya, ini tidak akan kita sampaikan secara eksplisit di video ini. Ini akan kita serahkan kepada Anda untuk membuktikannya sebagai latihan. Ya. Kemudian, lema yang kedua yang diperlukan untuk membuktikan teorema keinvarianan determinan terhadap transpose adalah mengenai matriks F yang kita singgung di video sebelumnya. Jadi ingat, matriks F ini adalah matriks yang kita dapatkan dengan melakukan satu kali operasi kolom tipe ketiga terhadap matriks identitas. Jadi ambil kolom ke I, kalikan dengan alfa, kemudian jumlahkan ke kolom yang lainnya, sehingga didapatkan seperti ini. Nah, kita klaim bahwa kalau kita punya matriks seperti itu, maka transposnya adalah tipe matriks yang serupa. Cuma ada perbedaan kolom yang mana yang dikalikan dan dijumlahkan ke kolom yang mana. Kita klaim bahwa transposnya tidak lain adalah matriks yang didapat dengan mengalikan kolom ke J dengan alfa, kemudian dijumlahkan ke kolom ke I. Jadi sedikit berbeda ya dengan F. Kalau F-nya kalikan kolom ke I dengan alfa, jumlahkan ke kolom ke J. Kalau transposnya, kalikan kolom ke J dengan alfa, kemudian jumlahkan ke kolom ke I. Itu klaimnya. Nah, kalau ini benar, pertama, kita tahu bahwa ini adalah matriks yang didapat dengan melakukan satu kali operasi kolom tipe ketiga terhadap matriks identitas. Nah, ingat operasi kolom tipe ketiga itu tidak mengubah determinan. Karena determinan matriks identitas nilainya 1, berarti determinan matriks F juga 1. Dan akibatnya determinan matriks F transpose juga 1. Karena ini tipe yang sama juga, yakni melakukan operasi kolom tipe ketiga. Ya. Oke. Nah, ini lagi-lagi diserahkan kepada Anda untuk membuktikannya. Mungkin kita jadikan PR aja ya. Anda sambil berlatih menuliskan bukti. Oke, sekarang kita punya bahan-bahan yang cukup untuk bisa membuktikan bahwa determinan B adalah persis sama dengan determinan transposnya. Bagaimana buktinya? Mirip-mirip dengan kemultiplikatifan determinan. Kita mulai dari matriks B, kemudian kita lakukan operasi kolom secukupnya sampai kita dapatkan matriks segitiga bawah. Ya. Oke, itu kita sudah buktikan bahwa dengan melakukan serangkaian operasi kolom tipe ketiga, kita bisa mengubah B menjadi matriks segitiga bawah. Ya. Nah, ini determinannya berapa? Determinannya adalah perkalian entry diagonal. Nah, sekarang kalau kita tinjau matriks ini, ya jangan tinjau dulu ini sama dengan, kalau kita tinjau matriks ini matriks segitiga atas. Tadi menurut lema yang saya serahkan ke Anda untuk Anda buktikan, determinannya juga apa? Determinannya juga persis sama perkalian dari entry-entry diagonalnya. Ya, berarti apa? Berarti determinan matriks yang ini sama persis dengan determinan matriks yang ini. Nah, ini matriks segitiga atasnya yang kita ambil di sini adalah, ya sebetulnya ini sama aja untuk si bintang-bintangnya, entry yang manapun juga ini tetap benar. Ini sama dengan yang ini. Tapi yang mau kita ambil, si matriks yang ini tuh kita ambil transposnya dari matriks yang ini. Jadi kalau kita punya matriks segitiga bawah, kita transpose, itu kayak kita cerminkan terhadap diagonal. Maka hasilnya adalah matriks yang seperti ini. Ya. Nah, berarti apa? Berarti
karena determinan ini sama dengan determinan ini, dan matriks ini itu sama dengan perkalian antara B dengan F1 sampai Fs, berarti determinan matriks ini sama dengan determinan transposnya. Jadi kita tuliskan, dia sama dengan determinan transposnya. Kita gunakan notasi kurung tegak, ya. Nah, kemudian dengan sifat perkalian dan transpos, ini bisa ditulis ulang sebagai Fs transpos dikalikan F1 transpos dikalikan B transpos. Kemudian dengan kemultiplikatifan determinan dari perkalian matriks-matriks ini sama saja dengan perkalian dari determinan. Dan kita ingat bahwa determinan F transpos adalah 1. Berarti determinan dari ini semua, perkalian dari semua ini matriks adalah apa? 1 kali 1 kali 1 kali B transpos. Jadi determinan B transpos. Oke, kita lanjutkan. Barusan kita sudah membuktikan bahwa determinan dari sebuah matriks sama dengan determinan dari transposnya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah terkait dengan operasi baris dan pengaruhnya terhadap determinan. Perhatikan bahwa kalau kita melakukan operasi baris pada suatu matriks A, itu sama saja kita melakukan operasi kolom terhadap A transposnya, ya nggak? Coba Anda pikir-pikir, betul? Kalau kita melakukan operasi baris pada A, itu sama aja dengan kita melakukan operasi kolom pada A transposnya, ya. Nah, karena hal ini terjadi, akibatnya apa? Akibatnya, semua sifat-sifat determinan terkait dengan operasi kolom juga berlaku untuk operasi baris. Jadi misalkan sifat apa? Antisimetri. Ini berlaku juga untuk baris-baris. Berarti apa artinya? Kalau kita punya dua baris yang berbeda, kemudian kita switch, maka determinannya menjadi minus determinan semula. Sifat kemultilinearan juga berlaku untuk baris. Jadi sifat penscalingan, kalau ada baris yang di-scaling, maka si skalanya bisa kita faktorkan keluar. Kemudian kalau ada satu baris yang berasal dari penjumlahan dua baris, determinannya bisa kita split. Kemudian juga ada beberapa konsekuensi dari ketiga sifat utama dari determinan. Misalkan kalau ada kolom 0, hasilnya 0. Ini semuanya bisa kita terjemahkan ke dalam operasi baris. Ini merupakan konsekuensi karena determinan dari matriks A sama dengan determinan dari matriks A transpos. Karena tadi melakukan operasi baris pada A sama saja dengan melakukan operasi kolom pada A transpos. Padahal determinan matriks A dan determinan matriks A transpos sama. Ya. Oke. Jadi apapun yang kita tahu tentang sifat determinan terkait dengan operasi kolom berlaku juga untuk operasi baris. Oke, kita akan melihat contoh bagaimana hal tersebut diterapkan untuk menghitung determinan sebuah matriks. Misalkan kita punya matriks berukuran 4x4 yang ingin kita hitung determinannya. Nah, karena Anda sudah terbiasa melakukan operasi baris untuk mencari solusi SPL, maka prosedur yang serupa, ingat saya bilang serupa ya, karena memang tidak sama persis. Jadi, prosedur yang serupa bisa kita terapkan untuk menghitung determinan sebuah matriks. Nah, kalau prosedur standar apa? Kita cari satu utama. Misalkan untuk mendapatkan satu utama, kita bisa menukar baris yang kedua dengan baris yang pertama. Nah, kalau kita melakukan operasi baris elementer untuk mencari SPL, kita nggak perlu melakukan apa-apa. Itu pasti solusinya ekuivalen. Tapi ketika kita melakukan hal tersebut untuk menghitung determinan, ada yang sedikit berbeda. Jangan lupa kalau kita tukar baris atau tukar kolom, determinannya tidak sama-sama persis seperti semula. Karena kita harus kalikan dengan minus. Ya. Jadi kalau ditukar, beri tanda minus. Jangan lupa ya, karena seringkali ada yang lupa. Kalau ditukar, beri tanda minus. Oke, setelah ditukar, si angka 1 ini bisa kita jadikan tumpuan untuk mengenolkan entry-entry di bawahnya. Dengan cara yang standar, seperti operasi baris biasa. Misalkan untuk baris kedua, kalikan baris pertama dengan min 2, kemudian jumlahkan. Nah, idealnya nanti kalau Anda menuliskan hal ini dan menyerahkannya sebagai pekerjaan, baik sebagai PR atau dalam ujian, Anda menuliskan juga
operasi baris yang apa yang Anda lakukan. Karena nanti yang baca bingung, nggak bisa menerka. Apa sih sebetulnya yang Anda lakukan dari satu step ke step berikutnya. Ini karena saya di video, saya bisa memberitahu Anda secara verbal tanpa harus dituliskan. Tapi nanti kalau Anda yang mengerjakan, harapannya dituliskan secara eksplisit apa operasi baris atau operasi kolomnya. Oke, setelah berhasil mengenolkan ini semua, kita berikutnya bergegas ke baris yang kedua. Dengan menggunakan baris kedua, kita ingin mengenolkan semua entry di bawah ini. Gimana caranya mengenolkan ini? Ya, kalikan dengan 2, kalikan dengan min 2, jumlahkan. Maka dia jadi 0. Kemudian kita perlu mengenolkan yang ini. Gimana caranya? Tinggal dijumlahkan saja. Maka hasilnya seperti ini. Ini sudah matriks segitiga atas, maka determinannya adalah perkalian dari entry-entry diagonalnya. Sehingga kita dapatkan determinannya adalah 48. Oke, nah kalau barusan yang kita lihat, contoh barusan, semua operasi yang dilakukan adalah operasi baris. Mungkin Anda bertanya, boleh nggak dalam penghitungan satu buah determinan kita menggunakan campuran antara operasi baris dan operasi kolom? Boleh-boleh saja, ya. Ini adalah salah satu contohnya. Kita mulai dari matriks yang sama, kita mau hitung determinannya. Kemudian, misalkan langkah yang pertama kita lakukan adalah lakukan operasi baris, kalikan baris terakhir dengan min setengah, kemudian jumlahkan ke baris pertama. Maka kita dapatkan baris ini. Kemudian setelah itu, kita jumlahkan kolom kedua dan kolom ketiga untuk mendapatkan 0,0006. Ya. Kita lihat ini hampir menjadi matriks segitiga bawah, ya. Untuk menjadi matriks segitiga bawah, kita perlu mengenolkan yang ini. Ya. Oke, apa yang dilakukan? Alih-alih mengenolkan yang ini, kita tukar, ya. Kita tukar kolom ketiga dengan kolom yang keempat. Jadi ditukar kolom ketiga dengan kolom keempat. Dia sekarang sudah menjadi matriks segitiga bawah. Dan lagi-lagi, untuk menghitung determinan ini, kita cukup kalikan entry-entry diagonalnya. Hasilnya pasti sama seperti tadi, yakni 48. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya, jadi saya harus melakukan operasi yang seperti apa? Operasi baris kah, kolom kah, atau campuran keduanya? Terserah Anda, ya. Jadi, dengan pembuktian yang barusan, ini membuat kita punya tools yang lebih banyak. Jadi, Anda kayak diberi macam-macam perkakas, bagaimana menggunakannya, terserah Anda. Ya. Oke. Terakhir, kita akan lihat soal latihan. Jadi, beberapa soal adalah soal pembuktian. Ini Anda diminta untuk membuktikan beberapa bagian dari teorema 1 yang buktinya tidak lengkap karena belum membuktikan kasus di mana beta 1 sampai beta n-nya ada yang bernilai 0. Kemudian juga Anda diminta membuktikan lemma 2 dan lemma 3. Ini pembuktiannya tidak sulit, ya. Anda perlu berlatih untuk membuat dan menuliskan bukti dengan baik. Dan terakhir, sebagai latihan menghitung determinan, Anda diminta untuk menghitung determinan berukuran 5x5 ini. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, untuk menghitungnya Anda bebas. Tapi nanti mungkin setelah Anda mengerjakannya berkali-kali, Anda punya strategi tersendiri yang berbeda dari strategi orang lain. Bagaimana agar bisa menghitung determinan ini secara lebih efisien sesuai dengan karakter Anda, ya. Oke, mungkin demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video aljabar linear elementer selanjutnya. Terima kasih. Salam.